Cinta? Apa yang lo tahu soal cinta? Lo pembunuh! Demi Tuhan, Le. Gue cinta sama Aisyah. Gara-gara lo dia mati, Rod. Nggak ada lagi sahabat. Nggak ada lagi saudara. Aisyah mati dengan calon anak lo sendiri. Lo juga harus mati, Rod. Berlatar di negara Wakanda, kisah akan menceritakan tentang 5 sahabat yang katanya akan selalu setia sampai mati. Ada Jarod, Ale, Lukman, Jago, dan Sadat. Mereka berlima sangat senang sekali mencari masalah untuk memacu adrenalin, yang hal itu memang wajar dilakukan oleh para kaula muda pada masanya. Apa sih lo? Hah? Emang ini jalan punya nenek moyang lo? Kalau masalah, Dari mereka berlima, hanya Jarodlah satu-satunya pemuda yang masih punya adab dan hati nurani, yang hal itu dibuktikan ketika mereka berpapasan dengan seorang pemuda yang, mohon maaf, semacam seorang yang bisu atau tunawicara bernama Fatir. Ini orangnya. Jarod memberikan uang kepada Fatir sebagai rasa kemanusiaan dan permintaan maaf atas apa yang telah teman-temannya lakukan. saya juga. Sehabis tawuran di kolong jembatan, mereka berlima secara kebetulan berpapasan dengan adik perempuannya si Ale yang masih sekolah SMA bernama Aisyah. Ini parasnya, yang ketika sapu tangannya terjatuh, Jarod dengan sigap langsung mengembalikannya, dan seperti yang sudah Anda duga, timbullah benih-benih cinta dan asmara di antara mereka berdua, tapi belum berani untuk mengungkapkannya. Lalu Ini sapu tangannya. Makasih ya. singkat cerita, diadakanlah pertandingan sepak bola antar kampung di mana Jarod dan kawan-kawan akan melawan tim dari kampung tetangga yang dipimpin oleh Aceng. Yang pertandingan ini sendiri berlangsung cukup sengit, bahkan tidak terlihat seperti sepak bola, malah lebih ke arah gegelutan yang dibumbui dengan bola sepak. Ketika sedang istirahat, muncul Aisyah yang memberikan perhatian lebih kepada Jarod ketika dia menanyakan kondisi bobokongnya pasca terjatuh tadi, di mana Ale yang tidak nyaman adiknya berada di sini pun menyuruh Aisyah untuk pulang ke rumah dan temani ibunya memasak. Syah, ngapain sih kesini? Ini bukan tempat kamu. Tak lama muncullah adik Jarod yang bernama Yani. Ini parasnya yang mengantarkan minuman untuk mereka semua, pertanda bahwa Yani juga sama perhatiannya kepada sang kakak dan teman-temannya. Nyengir mulu lu. Lu juga. Babak kedua pun dimulai dengan cukup keras dan brutal tatkala bolanya hanya digunakan sebagai perantara untuk mereka bisa adu sikut dan kaki, di mana saat Ale berhasil mencetak gol, Aceng yang tidak terima pun melemparkan bola tersebut tepat di kepala Ale hingga keributan pun tak terhindarkan. Dalam perkelahian itu, Aceng rupanya diam-diam sudah membawa sajam berupa pisau belati kecil yang ketika dia menargetkan Ale sebagai sasarannya, semua orang pun meneriaki Ale untuk waspada dan tiba-tiba... Ya, demi Ale sahabatnya, Jarod nekat memukul kepala si Aceng hingga tewas, di mana esok harinya polisi langsung menjemput Jarod ke rumahnya yang pada momen tersebut Ale dan kawan-kawan hanya bisa terdiam tanpa memberikan pembelaan atas sahabatnya yang katanya akan setia dalam kondisi apapun, kapanpun, dan dimanapun. Omong kosong. Diganjar 5 tahun hukuman penjara atas kasus pembunuhan, Jarod pun dimasukkan ke dalam sel tahanan yang di situ ada para napi senior yang dipimpin oleh Samsul. Ini bebenguknya yang pada hari pertama di penjara, Jarod langsung mendapat sambutan selamat datang berupa salam olahraga yang diberikan oleh Samsul dan anak buahnya.
Selama 1 tahun, Jarod terus mendapat siksaan dan intimidasi dari Samsul dan anak buahnya. Hal itu terlihat jelas dari wajah Jarod yang selalu babak belur hampir setiap hari. Namun meski begitu, Jarod selalu saja melawan sekuat tenaga meski pada satu titik dia benar-benar dilecehkan dan diambil kehormatannya ketika Samsul melakukan tindakan tidak senonoh pada liang tageg milik si Jarod. Sementara itu, Ale dan kawan-kawan mulai membentuk sebuah kekuatan dengan merekrut para pemuda yang bernyali di wilayahnya. Namun ketika Fatir ingin ikut bergabung, Ale dan kawan-kawan pun dengan seenaknya mengusir dia dari sana karena dianggap tidak akan berguna dan hanya menjadi beban saja. Fatir, apa yang bisa dia... Lo ngomong aja nggak bisa? Saat pulang itulah Fatir benar-benar sangat terpukul tatkala sang nenek, satu-satunya keluarga yang dia miliki, meninggal dunia. Dan setelah Ale dan kawan-kawan tidak mau menerimanya sebagai kawan dan keluarga, Fatir memutuskan untuk pergi dari kampung ini untuk mencari kelompok atau orang-orang yang mau menerima dia apa adanya. Tak butuh waktu lama, Ale dan kelompoknya pun menjadi preman paling berkuasa dan paling ditakuti di wilayahnya. Mereka rutin memalak para pedagang dan pemilik ruko untuk meminta jatah. Bahkan Ale tidak segan-segan menghajar siapa saja yang berani melawan, seperti engko-engko yang ketahuan menyewa tukang pukul ini. Selama 1 tahun itu pula, Ale dan kawan-kawan tidak pernah sekalipun menjenguk Jarod di penjara, yang hal itu tentu saja membuat Jarod merasa sangat kecewa dan sakit hati. Janji di awal akan setia sampai kapanpun, hanya omong kosong belaka. Faktanya, Ale dan kawan-kawan tidak berani menjenguk Jarod karena takut dianggap terlibat pada kasus pembunuhan waktu itu. Ale sendiri sebenarnya sadar betul jika keputusan mereka tidak menjenguk Jarod pasti akan menyakiti hatinya. Yang hal itu dibuktikan ketika mereka sedang minum-minum dan ada Yani, adiknya si Jarod, kebetulan sedang jajan. Mereka langsung terdiam dan tertunduk malu karena rumah salah tidak menjenguk kakak Yani alias sahabat mereka sendiri. Tak hanya itu, di rumah pun Ale kembali dibuat merasa semakin bersalah saat adiknya yang paling kecil ketahuan menyimpan foto Ale dan Jarod, di mana Ale memilih untuk sengaja tidak peduli karena malu jika harus mengakui Jarod sebagai sahabatnya. Padahal jika bukan karena Jarod, mungkin Ale sudah mati, benar-benar tidak tahu berterima kasih. Kembali ke Jarod yang benar-benar sudah muak dengan semua penderitaan ini, dia memutuskan untuk melatih otot-ototnya dengan push up dan berbagai macam latihan tepat di hadapan para napi senior yang selama berbulan-bulan dia latihan sampai berewokan. Mulailah terlihat sesi latihannya ketika Jarod mampu menumbangkan dan menundukkan semua anak buah si Samsul. Ada yang mau kayak gini? Dan ya, Samsul akhirnya mendapat balasannya ketika semua anak buahnya kini memihak kepada yang lebih kuat, yaitu Jarod, di mana Samsul akan diambil kehormatannya dengan cara yang lebih sakit dan lebih peres dari apa yang pernah Jarod rasakan. Singkat cerita, Jarod akhirnya bisa merasakan udara kebebasan setelah 5 tahun berada di penjara. Dan Jarod akan benar-benar dibuat terkejut dengan orang pertama yang akan menyambutnya. Bukan keluarga, adik, ibu, bapak, Ale, atau sahabat-sahabatnya, melainkan Fatir yang kini sudah memakai setelan rapi dengan raut wajah sangar yang langsung mengajak Jarod untuk pergi ke suatu tempat. Apaan? Dan inilah markas geng Naga Hitam, sebuah kelompok mafia leletikan yang dipimpin oleh seorang bos besar bernama, kita panggil saja si bos besar. Ini bebenguknya, beliau rupanya sudah lama memantau Jarod selama berada di penjara sesuai dengan rekomendasi dari Fatir. Beliau melihat sebuah potensi yang besar dalam diri Jarod yang membuat si bos besar tertarik untuk mengajaknya bergabung dalam ring-rengan Naga Hitam ini. Seperti yang kamu lihat, kita di sini keluarga besar. Dan kita di sini menjamin kehidupan anggota keluarga kita.
Jarod pun dimasukkan ke dalam tim yang terdiri dari Fatir, Alex, dan Tito. Mereka berempat bertugas di lapangan untuk menjalankan bisnis haram yang salah satunya adalah menjual narkoboy. Gue bilang, jangan jualan di... Pada titik ini, kita masih bisa melihat moral dan hati nurani Jarod yang masih punya sedikit rasa belas kasihan dengan meminta mereka untuk jangan bertindak berlebihan. Berbeda dengan Fatir yang di awal nampak lemah, pendiam, dan diremehkan, sekarang dia menjadi seorang yang paling kejam, bengis, dan tak berperasaan ketika menembak para pengedar ini tanpa memikirkan moral dan adab kemanusiaan. Ketika sedang makan di gang, terjadi momen tak terduga ketika Jarod akhirnya bisa bertemu kembali dengan Aisyah, adik Ale yang sudah lama dia sukai. Tanpa basa-basi, Jarod meminta nomor telepon Aisyah untuk ketemuan nanti malam, yang rupanya Aisyah juga memiliki perasaan yang sama dengan apa yang dirasakan oleh Jarod selama ini. Aku nggak bisa bicara banyak sekarang. Simpan nomor kamu di sini. Nanti aku akan hubungin kapan dan mana. Tepat di lokasi pasar malam, mereka berdua pun bertemu dengan agenda untuk bobogohan dan saling mengenal lebih dekat satu sama lain. Sadar bahwa hubungan ini pasti tidak akan direstui oleh Ale, mereka berdua memutuskan untuk backstreet alias jalan belakang, yang intinya mereka akan diam-diam pacaran tanpa diketahui oleh siapapun. Berita tentang bebasnya Jarod akhirnya sampai di telinga Ale. Awalnya dia merasa senang karena akhirnya bisa bertemu lagi dengan bestinya. Tetapi ketika mendengar jika Jarod diajak Fatir bergabung dengan geng Naga Hitam, disitulah emosi Ale mulai memuncak dan ambek-ambekan tidak paruguh yang membuat teman-temannya menjadi gusar. Lo masih nanya? Lo kan tahu sikap kita. Mereka mau... Dengerin gua. Darah mereka... Kembali ke Jarod yang terlihat sedang bersama Fatir. Sebagai warga asli daerah ini, mereka berdua khusus ditugaskan untuk mengedarkan narkoboy di wilayahnya si Ale, yang awalnya para bocah ini diberi secara gratis, tetapi untuk selanjutnya mereka harus membeli barang tersebut dan tahu harus membelinya ke siapa. Besok-besok lo butuh barang ini lagi. Lo tahu. Oke, ngerti. Suatu malam, tepat saat pesta ulang tahun ibunya si bos besar, Jarod dipuji oleh beliau berkat pekerjaannya yang rapi dan berdikari. Bahkan Jarod diminta untuk berfoto bersama keluarga besar si bos karena sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Selesai pesta ulang tahun, Jarod diajak si bos masuk ke dalam sebuah klub malam untuk hiburan dan melemaskan tam lehenya, yang di situ Jarod benar-benar akan dibuat shock, riwas, ngejenghok, kaget, terkejoet ketika melihat Yani, adiknya, menjadi seorang penyanyi di tempat maksiat ini. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika si bos besar meminta Yani duduk di kursi mereka, Jarod sebagai kakak tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa tertunduk malu dengan fakta yang dialaminya saat ini. Yan, tunggu. Mulai besok abang nggak mulai kerja di sini. Bikin kemana abang selama? Siapa bang yang harus nanggung hidup keluarga? Keesokan paginya, Jarod pun menemui si pengelola klub untuk nitip adiknya agar dijaga baik-baik dan jauhkan dari para lelaki hidung belang. Namun si pengelola yang merespon dengan cungah cangeh pun langsung dikerah oleh Jarod yang mengancam akan membakar dia dan klub ini apabila terjadi sesuatu dengan Yani, adik kesayangannya. Sampai saya dengar ada apa-apa sama dia. Saya Di sisi lain, di markas kelompok Ale, Lukman membawa adiknya yang menunjukkan gejala sakau akibat kecanduan narkoboy, yang ketika ditanya dapat dari mana barang haram tersebut, Ale dan kawan-kawan semakin dibuat emosi saat mengetahui bahwa Jarod dan geng Naga Hitamlah pelakunya. Dari siapa lo udah... Kembali ke Jarod yang sedang berada di hotel bersama dengan siapa lagi kalau bukan Aisyah, yang rupanya baru selesai melakukan kukak-kukek. Aduh, Jarod mengungkapkan keinginannya untuk pulang ke rumah bertemu dengan keluarganya. Namun Aisyah melarang hal itu karena situasi saat ini sedang sangat bahaya, karena Ale dan kelompoknya begitu benci terhadap geng Naga Hitam, terutama Jarod yang sudah menjual narkoboy di wilayahnya. Tapi aku harus pulang, Syah. Jangan Jarod, jangan sekarang. Kamu tenang aja.
Aku pasti baik-baik aja kok. Esok paginya ketika Jarod dan Fatir sedang berkendara, secara kebetulan ada Ale dan kawan-kawan yang segera nyikat sepeda motor milik orang lain seenak jidat mereka sendiri. Dalam pengejaran itu, kita bisa melihat ekspresi dan aura si Fatir yang di awal kita mungkin akan memiliki sedikit rasa kasihan, simpati atau nalangsa dengan betapa diremehkannya si Fatir ini. Namun lihat sekarang, betapa kalem, tenang, dan menakutkannya si Fatir tatkala mengacungkan sepucuk pistol sambil tetap fokus ke depan jalan yang akibat masa lalu yang kelam dan penuh penderitaan, Fatir yang sekarang pun perlahan mulai berubah menjadi sosok psikopat yang tidak kenal ampun. Akibat kejadian tadi, Ale pun meminta kawan-kawannya untuk meningkatkan keamanan dengan menempatkan penjaga di setiap pintu masuk ke wilayah ini. Yang dalam situasi kritis seperti ini, Jarod justru dengan beraninya masuk diam-diam untuk bertemu dengan ibu, adik, dan bapaknya yang sedang sakit. Tanpa Jarod sadari, Fatir rupanya mengikutinya sedari tadi karena khawatir dan peduli terhadapnya. Namun yang akan membuat Anda tercengang adalah ketika Fatir benar-benar menjadi seorang real psikopat dengan membunuh para penjaga yang notabene adalah teman sekampungnya sendiri. Ketika satu penjaga ditemukan mati, Ale dan kawan-kawan langsung berpencar untuk mencari si Jarod. Dimanja Jarod sendiri akhirnya bertemu dengan Fatir dan segera melarikan diri dari wilayah tersebut. Keluar! Jarod berhasil kabur. Ada yang lapor dia lari ke arah selatan. Di markas, Jarod justru mengeluhkan tentang Fatir yang selalu ngintil dia kemana-mana, di mana Fatir hanya menunjukkan niat baiknya sebagai balas budi atas kebaikan Jarod di masa lalu, yang dari sekian banyak pemuda kampung, hanya Jarodlah satu-satunya orang yang selalu terlihat peduli terhadapnya. Namun niat balas budi Fatir nampaknya seringkali dianggap lain oleh Jarod, apalagi ketika Fatir berlumuran darah, Jarod mempertanyakan tentang darah siapa itu dan apa yang sudah Fatir lakukan tadi. Kembali ke kampung, terlihat beberapa orang tengah berkumpul di kolong jembatan yang ketika Lukman ingin melihatnya, Sada dan Jago sempat melarangnya karena ternyata adik satu-satunya Lukman ditemukan sudah tewas overdosis akibat kecanduan narkoba yang dialaminya. Tak terima adik kesayangannya mati, Lukman pun mendatangi Jarod dan kawan-kawan ketika sedang berada di jalanan, di mana Fatir yang selalu waspada pun berhasil menyergap Lukman dari belakang, yang ketika Jarod menyuruh Fatir untuk melepaskannya, Jarod mencoba menjelaskan jika dia tidak melakukan apa-apa pada adiknya, dan tiba-tiba jasad Lukman pun dimasukkan ke dalam koper dan dibuang di pinggir sungai kampung mereka, di mana Ale yang melihatnya pun sangat dibuat terpukul, yang membuat Sadat dan Jago berinisiatif untuk membalas dendam. Dan betapa pengecutnya Sadat Jago ketika memilih untuk membalas dendam kepada adik Jarod yang lemah, di mana mereka berdua memperkosa Yani tepat di dalam klub tanpa adanya tanggung jawab dari sang pengelola klub tersebut. Bukan gini caranya. Kita nggak dibesarkan untuk nyakitin perempuan. Jarod dan tim pun segera mendatangi si pengelola klub yang setelah disiksa, ditikam di tangan dan ditembak di bagian kaki, beliau akhirnya buka suara tentang pelaku yang telah memperkosa adiknya, di mana Jarod benar-benar menepati janjinya ketika akan membakar dia dan klub ini apabila terjadi sesuatu pada Yani, adik kesayangannya.
Jarod pun pulang ke rumah untuk melihat kondisi Yani yang nampak depresi berat pasca kejadian malam itu. Dan siapa kakak yang tega melihat adik sendiri, satu-satunya adik yang disayangi seolah tidak memiliki masa depan lagi, sekarang hilang kehormatannya oleh temannya sendiri. Tak sulit bagi Jarod dan tim untuk menangkap Sada dan Jago yang disergap ketika sedang berada di jalanan. Mereka berdua pun dibawa ke markas dengan kondisi terikat di kursi. Dan di ruangan penyiksaan inilah mereka berdua akan merasakan betapa kejam dan bengisnya si Fatir tatkala disuruh untuk mengeksekusi mereka berdua menggunakan sebuah palu besar. Rod, tolong lepasin kita, Rod. Rod! Jarod! Jarod! Rod, ampunin kita, Rod! Mengetahui semua teman dekatnya sudah tewas, Ale pun semakin benci dengan Jarod hingga berniat untuk membalas dendam. Saat itu juga yang tanpa sengaja Ale melihat ponsel milik Aisyah yang di situ ada SMS dari Jarod untuk ketemuan di hotel biasa, di mana Ale langsung mengerahkan seluruh pasukannya untuk pergi ke hotel tersebut dan membalaskan kematian ketiga temannya. Cari! Ambil rambut! Jarod nampaknya masih ditangtayungan oleh Yang Maha Kuasa ketika Fatir, Alex, dan Tito diam-diam mengikuti dia sampai ke hotel yang secara pas sekali melihat Ale dan pasukannya turun untuk melakukan penyerangan, sehingga Alex segera menghubungi Jarod untuk turun sesegera mungkin. Jarod, rombongan lu keluar sekarang. Dijemput Fatir, mereka berdua pun terlibat kejar-kejaran yang ketika sudah ketahuan, baku tembak pun tak terhindarkan lagi. Alhasil, Jarod pun disidang oleh mereka bertiga tentang kenapa Jarod begitu bodoh sampai-sampai nekat pacaran dengan adik dari musuh geng Naga Hitam. Di mana Jarod mencoba menjelaskan bahwa dia sangat cinta sekali kepada Aisyah yang tak mungkin dia sampai mengkhianati dirinya seperti ini. Lu ngebahayain nyawa. Malamnya, kita akan melihat Tito sedang bersenang-senang dengan wanita dan kebetulan tidak sedang bersama dengan yang lain, di mana kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh anak buah Ale yang ditugaskan untuk membunuh Tito saat itu juga. Hadiah dari Ketua Ale. Kematian Tito jelas memicu kemarahan sang bos besar atas kehilangan satu anggotanya, di mana Alex benar-benar marah besar sampai ingin menembak kepala Jarod. Namun Fatir yang masih peduli pun berusaha untuk menahannya yang membuat Jarod semakin merasa bersalah. Singkat cerita, Aisyah pun disuruh untuk pergi ke gedung kosong. Alih-alih akan kabur bersama, Aisyah justru dibuat shock tatkala mendengar jika Jarod tidak bisa lagi melanjutkan hubungan ini dengan alasan demi keselamatan nyawa Aisyah sendiri. Aisyah pun menjawab, "Hanya Aisyah, sebaiknya kita nggak usah melanjutin hubungan ini." Saat Jarod sudah pergi, seketika Aisyah pun tersenyum dengan seseorang yang menepak pundaknya dari belakang. Namun tiba-tiba... Aisyah, bangun Aisyah. Kematian Aisyah tentu membuat Ale dan ibunya serta adik bungsunya merasa sangat terpukul. Bahkan sang ibu sendiri menyumpahi sang pelaku agar mati seperti yang dialami oleh anaknya. Cari siapa yang sudah membunuh. Siapapun dia juga harus mati. Untuk Jarod, hari-harinya selalu dirundung kesedihan disertai hulu yang liar akibat alkohol yang terus ditenggaknya, di mana Jarod curhat kepada Fatir bahwasannya geng Naga Hitam harus menyudahi peperangan dengan kelompok Ale dan berdamai tanpa ada lagi pertumpahan darah. Merasa sudah tak memiliki tujuan lagi, Jarod pun menghubungi Ale untuk ketemuan di suatu tempat dalam rangka membuat perjanjian damai supaya tidak ada lagi pertumpahan darah, di mana Ale menitip pesan pada adik bungsunya untuk selalu menomorsatukan keluarga karena seorang pria sejati harus bisa melindungi keluarganya sendiri entah bagaimanapun caranya. Janji sama abang, kamu akan selalu jaga ibu.
Tiba di lokasi pertemuan, Jarod langsung menyatakan kekecewaannya terhadap Ale dan kawan-kawan yang selama berada di penjara, mereka tidak menunjukkan sedikit pun kesetiaan dan kepedulian terhadapnya yang janji di awal akan setia sampai mati, ternyata hanya sekedar tong kosong nyaring bunyinya. Sejenak Ale pun terdiam karena rumaos dengan kesalahannya, tetapi dia balik menyerang dengan mengatakan jika Jarod lebih kejam dengan membunuh teman-temannya termasuk Aisyah. Jarod langsung mengatakan bahwa dia sangat mencintai Aisyah dan tidak mungkin dia membunuhnya. Yang saat itu juga Ale langsung menyerang Jarod dan mengatakan jika Aisyah tewas bersama dengan jabang bayi yang ada di dalam perutnya. Aisyah mati dengan calon anak. Aisyah hamil. Lo juga harus. Terjadi perkelahian kecil yang membuat pelatuk tertarik mengakibatkan Ale tewas dalam insiden itu, yang ketika Jarod bangun dengan semua fakta ini, tiba-tiba ya, seperti yang sudah pernah saya katakan, Fathir adalah sosok paling berbahaya di antara yang lain, di antara aktor-aktor atau karakter yang ada di film ini, di mana penderitaan dan sakit hatinya di masa lalu membuat Fathir nekat membunuh Jarod, satu-satunya orang yang selalu peduli terhadapnya. Namun karena ini adalah perintah dari bos besar Naga Hitam, Fathir tidak memiliki pilihan lain selain membunuh Jarod yang bisa menjadi ancaman bagi geng Naga Hitam. Setelah semua selesai, saya sempat bertanya, jadi siapakah serigala terakhirnya? Dan rupanya serigala terakhir tersebut ada pada diri kita semua masing-masing. Kita adalah serigala untuk diri kita sendiri, selalu ada darah untuk ditumpahkan, dan selalu ada dendam untuk dibalaskan. Dan jika saya boleh berteori, serigala terakhir yang dimaksud dalam film ini adalah adik dari Ale yang akan melanjutkan perjuangannya untuk melawan geng Naga Hitam. Tamat, ending yang cukup mengserigalakan. Au, au, au.